Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fitra Faridatun Ajahra. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi, di mana ini adalah salah satu syarat untuk melakukan skripsi. Di sini judul yang saya ambil yaitu keanekaragaman dan kelimpahan ikan di aliran Sungai Cilaki, Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten, yang disusun oleh saya sendiri yaitu Fitra Faridatun Ajahra dengan NPM 214310004. Baik, di sini yang akan dipresentasikan yaitu ada bab 1, bab 2, dan bab 3, di mana bab 1 terdapat pendahuluan, yaitu adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan masalah. Yang pertama, latar belakang masalah, di mana Sungai Cimarga ini merupakan sungai yang cukup besar di Kecamatan Cimarga, memiliki potensi sumber daya ikan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk dikonsumsi sehari-hari atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ada beberapa kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Cimarga yang menghasilkan limbah pasir yang dibuang ke aliran Sungai Cimarga. Tentunya ini menjadi ancaman terhadap kehidupan ikan di sungai, sehingga dapat menyebabkan penurunan tingkat kelimpahan ikan dan keanekaragaman ikan akibat dari limbah tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, bagaimana kelimpahan ikan di aliran Sungai Cilaki, lalu bagaimana keanekaragaman ikan di aliran Sungai Cilaki, dan yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi kelimpahan dan keanekaragaman ikan di aliran Sungai Cilaki. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis kelimpahan ikan di aliran Sungai Cilaki, yang kedua untuk menganalisis keanekaragaman ikan di aliran Sungai Cilaki, dan yang terakhir untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kelimpahan dan keanekaragaman ikan di aliran Sungai Cilaki. Selanjutnya ada bab 2, di mana terdapat kajian pustaka dan kerangka berpikir. Pada kajian pustaka terdapat ada keanekaragaman, di mana keanekaragaman merupakan jumlah keseluruhan jenis pada suatu kawasan tertentu, atau diartikan juga dengan banyaknya jenis yang ada pada suatu kawasan dengan jumlah keseluruhan individu jenis tersebut dalam komunitas. Hubungan ini dapat diukur sebagai indeks keanekaragaman menurut Michel 1994. Lalu selanjutnya ada kelimpahan. Selanjutnya di sini ada penelitian yang relevan. Di sini terdapat 3 penelitian yang relevan. Yang pertama dari Dini Ramadan, Mardan Adujaya, dan Fitra Wira Hadunata pada tahun 2022 dengan judul Keanekaragaman Jenis Ikan pada Aliran Sungai Beduai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Lalu yang kedua ada dari Budiman Syafrialdi dan Rini Hartati 2021 dengan judul Keanekaragaman Jenis Ikan di Perairan Batang Uleh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Dan yang terakhir di sini ada Muhammad Fatul Karim dan Muhammad Ahsin Rifai dan Hamdani pada tahun 2020. Judulnya Ikan Karang di Perairan Desa Sungai Dua Laut, Kabupaten Tengah Bumbu, Kalimantan. Selanjutnya di sini ada bab 3, yaitu metodologi penelitian, di mana terdapat lokasi penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian, alat dan bahan, teknik pengumpulan data, dan juga ada teknik analisis data. Oke, yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Nah, penelitian ini dilaksanakan di aliran Sungai Cimarga, Jalan Raya Lewidamar, kilometer 9, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Adapun waktu penelitian yang akan dilaksanakan itu pada bulan Desember sampai Februari 2024. Lalu desain penelitiannya
ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode purposive sampling di aliran Sungai Cimarga. Metode purposive sampling yaitu penentuan stasiun penelitian didasarkan pada tujuan yang mempertimbangkan berbagai pertimbangan, termasuk kondisi ikan yang dapat ditemukan di stasiun yang diidentifikasi dan alat penangkap ikan yang akan dioperasikan di wilayah tersebut, menurut Kamal 2017. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Di sini mengambil data menggunakan metode purposive sampling yang menentukan stasiun yang dilakukan berdasarkan tujuan perhatian kondisi stasiun di mana ikan dapat ditemukan pada stasiun yang ditetapkan serta menggunakan alat tangkap jala lempar. Lalu sampel yang diperoleh diidentifikasi dan diawetkan. Pada setiap pengambilan sampel di lapangan dilakukan pengukuran faktor klimatik yaitu suhu air, pH air, dan juga intensitas cahaya. Lalu alat dan bahan di sini. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama ada jala lempar, ember, alat tulis, buku identifikasi ikan, kamera, roll meter, pH meter, lux meter, termometer, penggaris, formalin 4%, dan es batu untuk menyimpan sampel agar tetap segar sampai ke lokasi pengamatan. Dan juga ada buku panduan untuk identifikasi ikan. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini menggunakan metode purposive sampling. Ikan yang ditangkap menggunakan jala lempar pada setiap stasiun. Hasil tangkapan pada setiap stasiun akan dipisahkan, lalu akan diidentifikasi mengacu pada buku identifikasi ikan air tawar dan akan dianalisis atau diidentifikasi di laboratorium Universitas Selatan Samosir. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Pada penelitian ini, data dianalisis dengan mendeskripsikan bagian ikan dan menentukan jenisnya. Sampel diidentifikasi di Laboratorium Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Selatan Samosir. Sampel diidentifikasi dengan bantuan buku identifikasi ikan dengan diletakkan di papan alas sampel dan dilakukan pengukuran menggunakan alat ukur penggaris, kemudian menghitung jumlah keseluruhan jenis yang ditemukan dan menghitung keanekaragaman dan kelimpahan ikan yang ditemukan pada aliran Sungai Cilaki, Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.